Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia, dan marilah kita bertekun untuk selalu berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus tahun 2022. Bersama dengan gereja, kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Marilah kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas, bab 9 ayat 28b sampai dengan 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semuanya itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari, para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, di akhir bacaan Injil kita mendengarkan bahwa kisah tentang Yesus yang dimuliakan di atas gunung itu tidak pernah diceritakan oleh para murid itu pada waktu mereka masih ada bersama-sama dengan Yesus. Karena memang tidak mudah diterima oleh akal sehat. Tentu ketika para murid bercerita akan banyak orang yang tidak percaya. Namun ketika akhirnya Tuhan Yesus mengorbankan diri di salib dan memenuhi nubuat yang disampaikan, dibicarakan pada saat penampakan kemuliaannya di atas gunung, barulah para murid mengerti apa yang dimaksud dengan suara yang muncul dari awan yang menaungi mereka, dan juga tentang pembicaraan tujuan kepergian Yesus ke Yerusalem. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Yesus dinyatakan oleh Allah sebagai anaknya yang terkasih, dan kita manusia diminta untuk mengikutinya. Karena pertama-tama bukan soal status yang hendak disampaikan, tetapi oleh karena tindakan Tuhan Yesus, yakni dengan memberikan dirinya sebagai tebusan atas dosa-dosa kita, dan dengan demikian lalu memungkinkan kita diangkat sebagai anak-anak Allah, sebagai saudara-saudarinya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mohon berkat Tuhan, semoga pada pesta penampakan kemuliaan Tuhan Yesus ini kita pun memahami bahwa Yesus telah dikorbankan untuk keselamatan kemuliaan kita. Artinya kemuliaan yang diberikan pada Tuhan Yesus akhirnya juga diberikan kepada kita, orang-orang yang percaya dan orang-orang yang ditebusnya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersamamu dan bersama Roh kita, semua hidup kita, perjuangan kita untuk mengikuti Yesus penuh hati, mendengarkan Dia, menaatinya, senantiasa dibimbing
dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.